Saka. Hari Sumpah Pemuda menjadi salah satu peristiwa bersejarah yang tidak bisa dilupakan karena merupakan bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal inilah yang membuatnya diperingati setiap tahunnya pada tanggal 28 Oktober. Peringatan ini dilakukan setiap tahun dengan tujuan mengajak semua pemuda dan pemudi Indonesia agar tidak melupakan semangat perjuangan dalam membela negara untuk menjadi lebih baik. Namun, sayangnya saat ini para generasi muda banyak yang belum mengerti apa yang terjadi saat itu. Nah, aku mau tanya dulu nih sama kalian sahabat Pusaka. Kalian udah pada tahu belum sejarah lahirnya Sumpah Pemuda yang selalu kita peringati setiap tahunnya? Kalau belum tahu, aku mau cerita nih, jadi dengerin ya. Salah satu dasar terjadinya Hari Sumpah Pemuda bermula dari pemikiran para pemuda daerah yang ingin bebas dari para penjajah. Namun, organisasi yang masih bersifat kedaerahan ini masih cukup lemah sehingga mudah digagalkan oleh penjajah. Oleh karena itu, Kongres Pemuda lahir dengan tujuan untuk menyatukan para pemuda dari organisasi daerah untuk menyatukan suaranya bersama. Kongres ini pada akhirnya dapat berjalan berkat PPPI atau biasa dikenal sebagai Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Dari Kongres Pemuda inilah lahir janji yang diucapkan oleh pemuda saat itu dan saat ini dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Janji tersebut telah menjadi asas bersama untuk meraih kemerdekaan yang telah diambil oleh penjajah dari bangsa Indonesia saat itu. Dalam kongres yang membahas isi Sumpah Pemuda, diketuai oleh pimpinan PPPI, yaitu Sugondo Jojo Puspito bersama wakilnya, RM Joko Marsaid, dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Di antaranya, Jong Java, Jong Sumatera Ninbon, Jong Bataksbon, Pemuda Indonesia, Jong Islami Tenbon, Jong Selbes, Sekarukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Di dalam ikrar yang tertulis, sebenarnya memiliki makna yang cukup dalam, mulai dari mengajak pemuda untuk selalu menghargai perjuangan Indonesia, selalu bersemangat dalam berjuang, mencintai tanah air, bahasa, serta semua yang ada di dalamnya dengan sepenuh hati sehingga kita bangga telah menyatu dengan bangsa ini. Lansir dari situs resmi Museum Sumpah Pemuda atas inisiatif PPPI Kongres Indonesia Muda Kedua. Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama dilaksanakan di Gedung Katolik Jongenlingenbon atau yang biasa disebut KJB pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 1928. Dalam rapat tersebut terdapat uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yakni sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua dilaksanakan di gedung OS Java Bioskop pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 1928. Dalam rapat ini membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro, sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu, anak harus dididik secara demokratis dan ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dengan di rumah. Rapat ketiga dilaksanakan di gedung Indonesia Ruwis Kramat yang saat ini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 1928. Pada rapat ketiga inilah diumumkan rumusan hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Dan juga tanggal 28 Oktober 1928 dicetuskan sebagai Hari Sumpah Pemuda yang
yang sampai sekarang selalu diperingati setiap tahunnya. Sahabat Osaka, sekarang kita dengerin sama-sama ya isi dari hasil kongres yang sering kita sebut sebagai Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. sejarah lahirnya Hari Sumpah Pemuda. Walaupun memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun kita bisa mempelajari semangat dan kegigihan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia agar dapat terwujud. Melalui Sumpah Pemuda, inilah titik awal perjuangan Indonesia dalam meraih kemerdekaan dimulai. Semangat itulah yang harus kita pertahankan hingga saat ini. Walaupun kemerdekaan sudah kita miliki, namun mempertahankannya bukanlah hal yang mudah. Tahun ini, dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, mengusung tema Sumpah Pemuda, Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Sahabat Osaka, mungkin sampai di sini ya pertemuan kita tentang Sumpah Pemuda. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share ya untuk mendukung channel OSIS Mensa